Lagi ngapain lo? Teleponan sama Rani, Kak, temanku. Sini teleponnya. Halo? 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 Siapa nih? Ini siapa? Dianya mana? Nih, Rani, nanti lagi ya. nomor baru. Siapa nih? Halo, Dek. Siapa ya? Ini kakaknya Tia, Bambang. Maaf ya, tadi ada kesalahpahaman dikit gitu. Maklum lah, Dek, kesayangan mesti dijaga. Gak apa-apa. Tahu nggak? Tadi waktu pertama kali denger suara Rani tadi kayaknya lembut banget. Jadi makanya aku telepon nih, siapa tahu bisa akrab beneran kan? Bisa. Ampun deh, malah naksir. Ada Rani. Teleponan sama siapa kamu? Hah? Pasti kamu teleponan sama cowok kan ya? Enggak, benar. Aduh, sini teleponnya, sini cepat, sini. Enggak. Sini. Halo, siapa ini? Halo? Ini siapa? Ini kakaknya Rani. Ini nih. Betul. Burung walet, makanan orang kaya di Indonesia sama di Cina. Dari apa tuh? Ini terbuat dari air liur burungnya. Air liur. Iya, enak ini makanan mahal. Masa air liur dimakan, jijik? Makanan mewah loh. Mending makan makanan ini nih, ancovi. Itu kan ikan dari Medan. Hah? Medan? Medan perang maksudnya? Medan nama kota di Indonesia. Oh, jadi ikan terinya lahir dan besar di kota Medan gitu, makanya namanya ikan Medan. Nggak tahu juga gue. Asik banget. Pokoknya di laut Mediterania kita tuh punya ikan ancovi, mirip ikan teri di Indonesia. Biasa juga kita jadiin topping di pizza di Italia. Ini enak banget. Ini nih baru jijik. Masa pizza toppingnya ikan teri? Ikan teri mah enaknya di sambel. Enak, cobain dulu makanya. Jauh amat mau makan ikan teri sampai ke Italia. Berapa duit tuh ikan teri di Italia? Kalau eceran di pasar itu sekitar 100 sampai 300 ribu rupiah per kilonya gitu. Malaman dona rumah 300 ribu di Indonesia udah dapat daging wahyu. Wahyu. Ini nih ikan salmon. Orang Indonesia mana mampu beli mahal soalnya. Ini enak banget, enak dan bergizi well. Di Norwegia aslinya. Songong juga nih orang. Ikan lokal tuh gak kalah. Apa? Mau nyari protein? Ikan lele lebih tinggi proteinnya daripada ikan salmon. Mau nyari omega 3? Omega 3 ikan kembung lebih tinggi. Mau nyari kalsium? Ikan teri lebih tinggi kalsiumnya daripada ikan salmon. Salmon apa itu salmon? Sayuran kale dari Turki aslinya. Kata orang ini superfood kayak gitu karena tinggi banget gizinya. Kale. Kita di Indonesia punya sayuran yang lebih super dari kale. 7 kali lebih tinggi vitamin C-nya daripada jeruk. 4 kali lebih tinggi kalsiumnya daripada susu. 3 kali lebih tinggi zat besinya daripada bayam. Apakah itu? Apa? Daun kelor. Ini baru superfood. Di Jepang kita punya air mineral yang mineral banget. Per botol bisa sampai 200 juta rupiah, lebih dari gaji tahunan kamu. Botolnya dihiasi kereta Swarovski, emas dan mahkota. Ngapain sih? Nih, air termahal di dunia nih, termahal di Indonesia. Nih, coba minum nih. Bau. Kamu makan apa sih? Hello everyone, jadi ini jam 23.46 gitu. Bentar lagi jam 12. Sebenarnya aku mau ngabarin ini besok pagi, ternyata ini udah mendadak jadi begini ya. Jadi apakah itu? Kita lihat aja dan ini dia. Channel YouTube aku, channel YouTube kita, kesukaan kita semua udah sampai di 1 juta subscriber. Yeay! Makasih ya untuk semua yang udah dukung, yang udah nonton, yang udah suka video yang aku buat gitu. Enggak sia-sia. Ini udah 1 juta dalam kurun naik waktu itu. Alhamdulillah 1 tahun dapet ya. 1 tahun di konten yang sekarang. Tapi sejujurnya aku bikin video YouTube ini dari 2013. Perjalanannya panjang banget. Dan terima kasih untuk kalian semua udah jadi bagian itu. Bagian perjalananku, bagian kebahagiaan kita untuk bisa terus maju sama-sama, lihat perkembangan channel ini dan mendapatkan manfaat dari yang kalian tonton, video-videoku yang aku buat, terus kalian tonton, semoga juga mendapat manfaatnya. Ya, sekali lagi makasih ya. Udah, itu aja. Ayo tidur yuk. Udah tengah malam nih. Bye-bye, makasih banget. Hei, si Masik ya. Ragu. Ya. Ragu kok teriak.
teriak sih? Pukul, langsung pukul. Kita berantem di Korea tuh teriak-teriak aja. Ya, nanti ada yang lapor polisi, urusannya jadi panjang. Oh, sama tuh kayak di Indonesia. Habis itu minta duit kan? Minta duit damai. Ya itu. Udah, teriak lagi aja. Ya. Mana aja, udah ditungguin dari tadi. Dia nih bilang, ngapain lu pakai baju olahraga? Kita kan mau makan ke kafe yang viral. Habis nge-gym. Lagian di Korea udah biasa tiap hari kita pakai baju olahraga kemana-mana gitu. Lebih nyaman aja. Terus ya kelihatannya lebih sehat gitu. Lu habis nge-gym langsung ke sini. Bau tahu. Kita orang Korea udah ngalamin perubahan genetik. Jadi kita nggak mungkin bau badan. Nggak kayak orang Indonesia udah bau jelek, hitam, terdekil gitu. Laporan polisi loh. Tidur biar cepet pagi. Selamat Pak. Kok masih malam sih? Malam lagi. Kok malam mulu sih di sini? Aduh. Soalnya lu di Antartika. Coba kalau diantar Harry, diantar Fuad, diantar Sahrul, bakal lebih cepet paginya. Nggak malam terus. Nggak ngerti ya? Lucu padahal. Nah ini misalnya matahari nih, misal. Ini bumi nih. Jadi kan bumi ini meliling matahari nih. Ada bagian bumi yang nggak kena sinar matahari. Di Antartika nih, di atas ini nih. Jadi dia nggak kena sinar matahari ya malamnya juga berbulan-bulan gitu. Kalau kena sinar matahari pas musim panas nih kayak gini, miring kayak gini buminya, itu bisa lama siangnya, berbulan-bulan juga. Wah, bisa gitu ya? Waktu musim dingin, Antartika mengalami polar night. Itu malamnya bisa berbulan-bulan, dari April sampai September. Kalau musim panas, matahari terus bersinar tuh, dari Oktober sampai Maret biasanya gitu. Seru kan? Enggak, gua mau pulang ke Indonesia aja. Loh, kenapa? Kan seru di sini, musim panasnya lama. Seru apaan? Malam mulu di sini, nyuruh hibernasi apa ya? Emang yang paling cocok tinggal di sini tuh ya beruang kutub. Udah, gua mau pulang. Udah. Walina Dewi, boleh? Boleh, Walid. Ini apaan sih? Jijik banget, cuy. Walid mulu dari kemarin. Ini drama berseri di Malaysia. Sinetron, drama berseri. Iya, tapi ke Malaysia disebut drama berseri. Sinetron, sinema elektronik. Iya, sinetron. Tapi sinetron Indonesia juga famous di Malaysia. Wajar, Indonesia salah satu negara yang produksi sinetronnya paling banyak se-Asia Tenggara. Ya, kita ke Malaysia, seronok betul nonton sinetron Indonesia nih. Belajar bahasa Indonesia juga dari sinetron. Lah, sama dong. Gua belajar bahasa Malaysia dari nonton Upin Ipin. Berarti lu niru gua dong. Belajar bahasa Indonesia dari nonton. Tak patut. Aku lah lebih dulu belajar bahasa Korea dari tema Upin Ipin. Wah. Emang konten tosu. Jijik, cuy. Mending kualitas tadi. Budaya Indonesia waktu lebaran itu ya mudik, pulang ke kampung halaman untuk berlebaran bersama family. Lah, sama pun di Malaysia juga macam tuh. Tapi kita sebut balik kampung, bukan mudik. Sholat Id, kalau tak di masjid, jadi lapangan luas. Sama, di Indonesia juga gitu. Abis sholat kita makan-makan. Biasanya tuh makan ketupat, makan rendang, makan opor ayam. Sama pun, kita di Malaysia juga makan-makan waktu lebaran. Makan ketupat palas, rendang, lemang. Yang pasti kita makan-makan sudah kena pakai baju baru. Baju guru. Lah, sama lagi. Pakai baju baru juga kita. Baju koko. Tapi ada sih yang gak enak waktu lebaran. Pasti ditanya kapan nikah sama keluarga. Lah, sama. Sudah nikah pun masih ditanya kapan punya anak. Kerja di mana? Gaji berapa? Sama. Di Norwegia enak banget ya Allah, langsung dikasih rumah. Nggak sia-sia gua nyopet di sini. Rumah ini tuh penjara. Salah siapa bikin penjara enak kayak gini? TV, kulkas, gym, terus makan ikan salmon enak terus di sini tiap hari ya betah gua. Ya penjara di Norwegia emang gini semua. Emang di Indonesia gimana? Wah jelek Pak, sempit bau kotor penjaranya. Tapi ada juga sih penjara yang bagus kayak gini. Tapi cuma ada pejabat yang korupsi aja gitu. Sindirannya kelas. Mantap. Lupa. Kamu hari ini udah bebas ya. Masa hukuman kamu udah habis. Selamat ya, udah bebas. Bebas. Enggak Pak. Saya tetap di sini aja pokoknya. Saya di sini ada kerjaan ya walaupun 90.000 per hari gajinya, tapi lumayan daripada di luar. Ya nggak bisa. Kenapa saya dipukul nih? Ya biar saya masuk penjara lagi, Pak. Kamu ya? Aduh, bengkak tapi nggak apa-apa. Tapi saya tetap dipenjarakan, Pak. Nggak, saya ganti biaya berobatnya aja. Udah, pergi sana dulu, Pak. Tapi saya udah bengkak ini. Tetap tanya. Iya, ada apa sih? Kita lagi di mall, Dubai Mall. Ente jangan teriak-teriak. Malu anak. Ya elah, kalau mall doang di Indonesia juga banyak. Sering gua ke mall. Kalau mall kayak gini mah gede banget mallnya. Jangan teriak-teriak. Kamu tanya malu. Gede banget. Gede. Malu-maluin aja ente.
Ini Dubai Mall, mall terbesar di dunia. 1,2 juta meter persegi luasnya. Jadi ente jangan malu-maluin anak di tempat seluas ini. Lah biasa aja sih. Emang seluas apa sih ini? Ini mall benar-benar luas. Lebih luas 2 kali lipat dari kota Vatikan. 3 kali lebih luas dari Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Setara 170 lapangan sepak bola, luas banget. Bener-bener keren ini, sumpah keren. Aduh. Ini ada ATM nggak sih? Gua mau narik duit, mau belanja. Sudah pasti ada. Jangankan ATM fulus, ATM emas keluar batangan emas dari ATM juga ada di sini. Mata banget ini. Ente fokus, fokus. Jangan teriak-teriak lagi. Malu Ana, malu. Ya. Ente tenang. Ana bakal ajak ente ke akuarium. Dubai Mall punya Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Salah satu akuarium terbesar di dunia. Bisa menampung 33.000 hewan laut, termasuk hiu dan pari. Yalah, akuarium di Indonesia mah banyak. Lagian ya, Indonesia itu negara maritim, banyak lautnya. Jadi kalau lihat ikan berenang-berenang banyak kayak gitu mah udah biasa. Alhamdulillah. Berarti ente nggak malu-maluin lagi. Tuh, akuariumnya ada di belakang ente. Ya iyalah, ngapain malu-maluin? Wah, gede banget ini. Sorry bro, mau nanya nih, mungkin kedengarannya aneh, tapi bau lu enak banget. Oh, makasih. Bau apa nih? Harum banget gitu. Iya, cuma mandi, pakai air, pakai sabun. Apaan? Apanya? Lu gak tahu sabun? Bener nih, bener. Allah Akbar. Sekarang gua tanya ya, sorry nih ya, lu mandi gak sih? Mandi lah, pakai apa? Pakai abu kayu, terus digosokin ke badan. Suku Odabe di Afrika Selatan kayak gua, mandinya ya gitu. Ya ampun, udah. Sekarang lu pergi dari rumah gua. Aduh, bau banget. Gua gak bakal pergi sebelum lu jawab pertanyaan gua tadi. Oke, kalau lu gak pergi, gua yang pergi. Pintunya udah gua kunci. Jelasin nggak? Bodoh. Pokoknya gua mau Oke, sabun itu adalah produk kebersihan yang terbuat dari Nah, itu nama gua. Oh, kalau lu Ada aja nama kalian. Tapi negara kalian emang orang-orangnya pakai lagu semua gitu namanya? Enggak dong, cuma di desa Kongtong, Menghalaya doang. Menghalaya? Di mana? Di India. Allah Akbar. Kamu mentertawakan nama-nama orang di desa ini? Enggak. Aku mendengar tawa kecil itu, Tapasya. Dia memang mengejek kita. Subhanallah. Kok ada lagi sih? Enggak ngejek. Maksudnya tuh unik gitu. Demi dewa. Tradisi ini disebut Jingwai Lawe, di mana setiap penduduk memiliki lagu identitas mereka. Ada 700 orang di desa ini. Itu artinya ada 700 nada untuk setiap orang. Desa Kongtong juga disebut desa bersiul karena mereka tidak menggunakan nama nyata. Seperti kau. Siapa nama gua juga pakai lagu, Bu? Hah? Benarkah? Siapa namamu? Wego. Gandaran itu.